Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi walan wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya takzimi para kiai, para habaib, para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh, wabil khus kepada guru kita bersama Amanah Kiai Lutfi Basari Mata'ala wa bikul hayati syarifah. Semoga Allah menjaga guru beliau, semoga Allah menjaga rezeki beliau dan memudahkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat Islam wal iman, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid sampai mubarakah ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Semoga dan kita bersolat kepada beliau kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab Tahdhib tentang Allah Azza wa Jalla fi Quran Rasulullah. Sebutannya Rasul dari Allah Subhanahu wa taala di Quran itu Rasulah atau utusan, Nabiya atau Nabi. Ilmiah, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kok dibanggakan sih? Ya. Kenapa Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis tapi dibanggakan? Dan bagi kita itu kayak sebuah kekurangan gitu. Nah, karena gini, coba bayangin, orang nggak bisa baca, orang nggak bisa nulis. Misalnya, kita nggak ada yang tahu bahasa Jepang. Selama ini nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah nulis bahasa Jepang. Tapi tiba-tiba kita menceritakan, menjelaskan sesuatu dengan bahasa Jepang. Nulis nggak pernah, baca nggak pernah, tiba-tiba apakah itu bukan suatu keajaiban? Ya. Soalnya kita tidur, kita nggak pernah tahu yang namanya bahasa Jepang. Kita tidur, tiba-tiba melihat ngomong bahasa Jepang panjang lebar. Katanya orang-orang, kok hebat sih tidur dengan bahasa Jepang? Ya. Nah, inilah yang terjadi. Bahkan ini nggak sederhana itu, jauh lebih besar. Ya, Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak bisa nulis, namun kepada beliau Al-Quran. Jadi mereka pasti percaya kalau itu bukan kalangan Nabi Muhammad dan itu Allah Taala. Karena Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak bisa nulis, tiba-tiba datang ayat yang segitu mulianya, segitu istimewanya, mengalahkan semua syair yang ada di dunia. Oleh karena itulah sebelum kita suka sama yang namanya syair. Quran itu isinya keindahan. Kalau kita cinta sama Quran, harusnya kita juga cinta sama yang namanya keindahan. Nah, jadi semisal dari kita ada yang bilang, aku nggak tahu syair, aku nggak suka baca, dan sebagainya yang kita bilang, ya Quran mau dikemanakan? Itu isinya bacaan. Jadi semisal kita ditanya sama orang, suka baca? Suka. Baca apa biasanya? Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Quran itu isinya bacaan. Kita suka lantunannya, artinya kita suka baca. Berarti kita cinta sama yang namanya syair. Dan biasanya orang yang suka sama syair itu larinya di kemudian hari ia akan menjadi orang yang ahli tasawuf, atau ya mirip-mirip dikit atau mempar-mempar dikit. Sebab apa? Orang yang suka dengan syair itu punya rasa yang orangnya itu nggak punya. Punya perasaan, punya hayalan atau bayangan yang orang itu nggak punya. Maka ayo kita menjadi orang itu. Ya.
Meskipun kita nggak suka sih, nggak paham apa sih syair itu. Ya. Nah, terlihat bisa kok pelajari. Meskipun kita mungkin belum punya yang namanya betul alias rasa. Karena syair itu isinya cuma rasa dan juga rasa. Karena setiap orang yang merasakan pasti akan langsung memahami di syair itu. Jadi syair itu ya. Bahkan Rasulullah sampai memiliki ahli syairnya sendiri. Rasulullah suka dibacakan syair. Rasulullah suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Untuk apa? Merasakan kenikmatan, keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwasanya Rasulullah Muhammad mencintai yang namanya keindahan. Nah, tinggal kita di umatnya. Kita mau nggak nih beliau? Kalau mau ya, ayo segera kita sadari keindahan yang seperti kita juga pernah sadari. Ya. Keindahan apa? Banyak. Ya. Bagi kaum wanita yang suka bersolek, tapi tidak ditujukan untuk kaum lelaki, itu juga termasuk keindahan. Ya. Kita suka baca, kita suka syair, itu juga termasuk keindahan. Kita suka bersih-bersih, kita suka rapi-rapi, pokoknya semua bersih, semua rapi, itu juga termasuk keindahan. Pokoknya semua bersih, rapi, tertata, dan lain sebagainya, itu termasuk keindahan. Dan biasanya orang yang dirupakan sebagai orang yang cinta dan keindahan, ya orang yang berwibawa. Karena apa? Orang yang berwibawa itu selalu menyelesaikan segala sesuatu itu dengan rapi dan bersih. Oleh karena itu orang yang berwibawa menjadi indah. Dan juga ada satu hal di dalam diri orang yang berwibawa itu yang tidak bisa disentuh. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang berwibawa, maka ayo kita segera mencintai keindahan. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.